Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada mata kuliah pendidikan agama pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Mufti Ahsan Alfani selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan agama serta teman-teman yang saya cintai. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadia Natasha selaku moderator pada kelompok 1 pendidikan agama yakni mengenai masyarakat beradab dan beragama. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya pada hari ini. Yang pertama ada Habib Al-Hasbi Zulfa, lalu yang kedua ada Cigara Cizaromi, Ragadito Priyanata, Aditya Dovina, Triwarma Ardana, Yayang Tri Utami, Nazira, Naila Febrina, dan yang terakhir Naila Ahyusta Putri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada mereka saya persilahkan. Definisi: masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjadi erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk satu kesatuan. Adab menurut KBBI berarti sopan, hormat, kehalusan akhlak, kehalusan budi pekerti. Beradab ialah mempunyai adab. Jadi, masyarakat beradab ialah masyarakat yang memiliki sikap sopan, hormat, serta kehalusan akhlak dan budi pekerti dalam membangun, menjalani, dan memaknai hidupnya. Agama meningkatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan memengaruhi pembuatan manusia. Masyarakat dan beragama. Dari beberapa definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat beradab dan beragama ialah masyarakat yang memiliki kehalusan akhlak dan budi pekerti dalam menjalani, membangunan, dan memaknai hidupnya yang terkait pada suatu pengakuan yang berada di luar diri manusia dan mempengaruhi perbuatan manusia. Adab dan agama sangat erat kaitnya dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam terdapat pepatah al-adabul faqul ilmi yang berarti adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Artinya, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tidak akan memiliki arti apapun jika tidak disertai dengan adab. Hubungan adab dan agama dalam masyarakat. Para ulama mengatakan, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu, dan dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Bahkan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sesungguhnya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pentingnya akhlak dan adab hingga Allah Ta'ala menempatkannya sebagai hal yang paling utama. Sebab, kepintaran tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab atau etika. Adab dalam Islam adalah mencerminkan baik atau buruknya seseorang. Fungsi penting penerapan adab tentunya adab sendiri juga merupakan salah satu hal yang dapat menumbuhkan kecintaan seseorang terhadap Sang Pencipta maupun kepada sesama manusia. Serta dengan adanya adab, maka dapat mencegah manusia dalam melakukan perbuatan tercela atau keji. Adapun keadaan adab dan agama pada masa kini. Di era globalisasi ini, munculnya alat-alat canggih juga sangat berpengaruh terhadap perubahan akhlak pada generasi muda Islam. Pada saat ini, perilaku mereka justru banyak terfokus terhadap ponselnya dibandingkan peduli dengan keadaan di sekitar maupun kewajibannya. Dari sinilah otak manusia, khususnya generasi muda Islam, didesain dengan sedemikian rupa oleh bangsa Barat dengan tujuan sedikit demi sedikit untuk merusak atau menghancurkan generasi Islam, yaitu dengan cara memunculkan alat-alat elektronik yang canggih yang disebut juga dengan penjajahan akhlak, terutama di zaman modern ini. Hal tersebutlah yang menjadikan penyebab utama terkikisnya akhlak generasi muda saat ini jika disalahgunakan. Keadaan adab dan agama pada masa kini.
Di era globalisasi, munculnya alat-alat canggih juga sangat berpengaruh terhadap perubahan akhlak pada generasi muda Islam. Pada saat ini, berperilaku mereka justru banyak terfokus terhadap ponselnya dibandingkan peduli dengan keadaan di sekitar maupun kewajibannya. Dari sinilah otak manusia, khususnya generasi muda Islam, didesain dengan sedemikian rupa oleh bangsa Barat dengan tujuan sedikit demi sedikit untuk merusak atau menghancurkan generasi Islam, yaitu dengan cara memunculkan alat-alat elektronik yang canggih yang disebut dengan penjajahan akhlak, terutama di zaman modern ini. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab utama terkikisnya akhlak generasi muda yang saat ini disalahgunakan. Selanjutnya, memang tidak semua teknologi yang canggih membawa dampak negatif, tetapi semua itu dikembalikan kepada penggunanya. Ketika seorang bisa membentengi dirinya, maka ia akan bisa membedakan budaya-budaya yang tidak semestinya ditiru. Tetapi kebanyakan generasi muda Islam zaman sekarang terbawa oleh aliran barat, misalnya dapat dilihat dari model pakaian mereka kenakan. Merosotnya akhlak generasi saat ini selain disebabkan oleh globalisasi, tetapi juga disebabkan kurangnya pendidikan yang menekankan pendidikan akhlak dan adab, terutama pada sekolah umum yang dalam proses pembelajaran kurangnya penekanan pada pendidikan akhlak. Contoh adab yang mulai berkurang saat ini. Perkembangan dunia yang global serta munculnya paradigma barat yang bersifat sekuler menunjukkan ketidakadanya hubungan kuat antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Di sisi lain, paradigma sosialisasi menguatkan jawaban ini bahwa agama tidaklah berperan kuat sebagai pedoman bangsa kita. Di era ini, titik perkembangan budaya seakan-akan tidak adanya barometer agama dalam kehidupan. Penyebab kemerosotan akhlak itu sendiri disebabkan oleh orientasi bangsa yang terlalu berlebihan terhadap adanya materi. Pendapat ini dikuatkan dengan pandangan yang menunjukkan bahwa agama bukan merupakan unsur utama sebagai contoh seringnya anak remaja sekarang yang melupakan kewajibannya dalam Islam dengan menomorsatukan ponsel ataupun alat elektronik lainnya dan menomorduakan kewajibannya. Seperti halnya menunda sholat ataupun melupakan adab akhlak dalam berperilaku. Kemudian model dan cara berpakaian tidak islami seperti memperlihatkan aurat. Saat ini pengaruh pergaulan bebas pada remaja seakan tidak ada tata krama. Semakin terkikisnya nilai-nilai keimanan adalah salah satu penyebab dari globalisasi. Generasi muda saat ini memang tidak kurang dalam hal pengetahuan dan kemajuan teknologi. Namun mereka perlu belajar kembali mengenai adab dan budaya bangsa. Kreativitas dan intelijensi generasi muda memang sudah tidak bisa diragukan. Namun adab dan budaya cenderung mendapat rapor merah. Tawuran, persekusi, perundungan, dan tindak kekerasan lain yang dilakukan oleh remaja merupakan bukti bahwa kecerdasan dan kreativitas saja tidak cukup untuk meraih kesuksesan dan keharmonisan hidup di masa depan. Adab dan budaya sangat diperlukan sebagai kontrol sosial atas kecerdasan dan kreativitas yang semakin liar. Perkembangan infrastruktur, teknologi, dan penemuan mutakhir yang begitu pesat hanya akan menjadi baron waktu apabila tidak diimbangi dengan adab dan budaya yang bagus. Cara membentuk adab yang baik. 1. Ajaran agama menjadi pondasi dalam kehidupan manusia sehari-hari dan juga sebagai bekal untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Tidak heran jika agama dapat memberikan pengaruh terhadap adab seseorang manusia. Ajaran agama perlu dipelajari sejak dini. Yang paling utama adalah mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta, Nabi dan Rasul sebagai pembawa risalah ilahiyah, alam semesta sebagai tempat beribadah, dan etika dalam menjalani hidup. 2. Adat istiadat juga menjadi faktor pembentukan adab yang juga sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang sehingga dapat melahirkan adab seseorang manusia. Tapi tidak semua aturan adat bisa melahirkan adab. Ini dikarenakan terdapat beberapa kondisi aturan adat melenceng dengan aturan agama. Maka sebaiknya ditimbang kembali sebelum memilih hal-hal yang akan diterapkan dalam membentuk adab. Lingkungan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik lingkungan fisik,
seperti rumah, orang tua, sekolah, teman mainnya, maupun lingkungan psikolog seperti aspirasi, impian, konflik, dan lain sebagainya. Keturunan dapat kita lihat pada sifat anak yang tidak jauh dari sifat kedua orang tuanya. Perpindahan dari sifat orang tua ke anak atau dari pokok ke cabang, inilah yang disebut keturunan. Seorang anak bisa mirip dengan orang tuanya, tetapi juga ada yang tidak dengan orang tuanya. Memang anak dan orang tua memiliki perbedaan. Perbedaan itu hanya ada pada bagian tertentu saja, melainkan keseluruh banyak memiliki persamaan. Kesimpulan dari pembahasan mengenai masyarakat beradab dan beragama sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa adab dan agama sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Adab merupakan nilai yang paling utama yang harus dimiliki dalam diri kita masing-masing. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai adab mulai memudar akibat kemajuan teknologi yang terus-menerus. Maka dari itu tugas kita sebagai generasi muda ialah untuk menyadarkan semua akan pentingnya nilai adab dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami mengenai materi masyarakat beradab dan beragama. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi dapat menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.